Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya dan teman-teman di sini ingin menyampaikan informasi yang sangat penting, Arjen. Tadi saya masih ini tentang yoga, saudara kita yang baru mualaf dan teman-teman tahu dengan segudang drama yang terjadi, tapi ini penting sekali supaya kita bisa memantau dan tidak membiarkan beliau sendirian. Dan saya meminta karena Bang Zuma di sini ada sebagai ketua pembina dari APII supaya ini dikoordinasikan kepada seluruh umat Islam yang ada di Medan dan juga di APII. Mudah-mudahan ini bisa kita koordinasikan bersama. Dan terkhusus untuk keluarga yoga, kalau nonton di sini, dengarkan ini, kita tidak main-main ya. Ini berkaitan dengan hukum juga. Fandi dapat kabar bahwa yoga telah ditemukan oleh keluarga. Dan chat terakhirnya Fandi silakan kasih ke aku biar aku bisa bacakan. Dan terakhir saya komunikasi dengan yoga itu tadi sekitar jam 14.34 waktu Ternate. Ya, saya masih punya rekaman komunikasi saya dengan dia dan dia mempertanyakan keadaan saya dan kita komunikasi bagus-bagus. Tapi terakhir dia membuat chat kepada Fandi dengan kata-kata, "Bang, hancur aku, tolong aku, Bang." Ya, dan di sini ini adalah chat terakhir yang kita dapatkan dari yoga dan saya ketika konfirmasi lagi tanya yoga, saya mendapatkan chat bintang chatnya itu centang satu, artinya kalau mungkin di blok akun saya oleh keluarga atau handphonenya di tangan keluarga, saya tidak tahu harus Ini berbuat ngomongkan apa. sama kami Mbak atau sama siapa sih? Kita fokus aja nih. Diam. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya di Ternate. Kita sudah canggih, kita sangat mudah mengakses apapun. Saya mohon dengan sangat, apapun solusi dari kita umat Islam, lakukanlah secepat kilat daripada ini anak kenapa-napa, karena kita tidak tahu. Nah, silakan Bang Zuma, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah pihak kepolisian kita gunakan atau API, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan informasi ini. Silakan Bang Zuma. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi saudara yoga ini kan sudah mu'alaf, artinya dia adalah umat Islam. Kalau ada kemudian orang yang melakukan penganiayaan terhadap yoga, itu sama dengan dia menganiaya umat Islam. Terlepas dia saudaranya, keluarganya, itu tidak boleh. Tidak boleh memaksakan agama, kepercayaan kepada siapapun di negara ini, meskipun anak kandung sendiri. Oleh karena itulah, ada nggak yang menyimpan kemudian rekaman syahadat beliau? Ada Uni live waktu itu, Uni Bang Jibril Ya, kan? itu banyak kita live di akun Bang Jibril ada, di akun saya ada. Tolong diputar di sini untuk menjadi bahan materi kita bahwa telah terjadi penganiayaan, misalnya kalau teraniaya sekelompok orang kepada salah seorang mu'alaf kita. Sehingga teman-teman kita yang ada di Medan itu dengan bekal video tersebut bisa melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Jangan sampai ada penganiayaan ya yang terjadi terhadap saudara yoga, itu bisa segera kita ambil tindakan hukum. Meskipun belum ada legalitas tertulis, tapi ada bukti akurat video dia bersyahadat tanpa paksaan, berarti dia sudah muslim. Nah, kalau dia dianiaya, berarti ini penganiayaan terhadap salah satu umat Islam oleh sekelompok orang. Terlepas dia ada pertalian darah, yang pasti beda akidah. Dan latar belakang penganiayaan itu karena pindah keyakinan. Nah, itu tidak boleh. Itu melanggar undang-undang yang ada di negara yang kita cintai ini. Silakan diputar video tersebut. Untuk saya pribadi. Saya dikecilkan. Kita akan lihat videonya ya. Iya. Saya akan arahkan handphone ke ini. Sekiranya ada sertifikat mualafnya, meskipun tak ada video ini, tapi karena belum, karena KTP-nya katanya dibakar oleh keluarganya, maka bentar Bang, saya cari menitnya cukup dulu ya video Bang. ini. Iya. Sertifikatnya belum ada Bang Joma. Jadi nggak bisa kecuali video. Sertifikat Iya. belum ada. Karena KTP-nya katanya dibakar. Biasanya yang tangani sertifikat itu kan Bang Ardiansa, belum ada. Ya, inilah Karena- cerminan ya teman yang biasa mengatakan agama kasih, ya inilah cerminannya. Tapi kalau mau
membantu yoga, ya memang harus bukti bahwa dia udah bersyahadat supaya orang nggak salah bantu, ada pegangan kan gitu. Beliau di Medan ya? Ini kan Menurut ibu dari sih. si borong-borong, si borong-borong. Borong-borong. Si borong-borong. Mudah-mudahan api sumut dan sahabat-sahabat gapai bisa menyimak ini. Lanjut bang, bentar bang. Di Saya mau melalui- cari menitnya dulu. Ya melalui forum ini teman gapai di bawah atau dari api sumut silakan naik. Itu yang Atau ada menyimak ya. Mu'alaf Center Medan, Sumatera Utara yang menyimak ini, silakan mohon untuk dikawal kalau hal ini penting untuk diselesaikan secara baik-baik dengan keluarganya. Saya mulai ya bang. 6 jam dari Medan. Ya, Ya, silakan. ini videonya ada di Bang Jibril menjawab. Judulnya itu Bang Jibril Syahadat Pertama Sedih. Kalau diceritain itu judulnya teman-teman. Di menit ke 1:12. Ini menitnya ya. Di pertengahan ya. Ini kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Masukkan ke dalam lemari yang penuh dengan baju bersih. Mestinya kita cuci dulu. Kayak gitu kalau Islam. Tapi beruntungnya Islam itu sudah punya kunci. Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat. Kalau kafir beda. Nggak ada kuncinya. Kekal dia nggak bisa keluar dari neraka. Kayak gitu. Wajib. Justru bahkan kalau dari perspektif Al-Quran dan hadis ya, dinarasikan bahwa nanti di akhir zaman, setelah hisab, itu ada amalan-amalan yang kita nggak tahu dasarnya dari mana. Ini asalnya Ini detik-detik dia syahadat. kok banyak banget, kok justru amalan ini yang menyelamatkan saya. Dan nanti dijelaskan, oh ini dari doa-doamu yang tidak terjawab, dari doa-doamu yang tidak dikabulkan. Jadi setiap kita doa, selama kita masih hidup dan muslim, kita berdoa, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu, ya Allah, minta ini, minta itu. Rupanya itu dijadiin. Maaf saya nggak bisa menemukan tepat menit keberapa teman-teman, sabar ya. Kita berpikir, ya Allah, jangan kasih aku apa-apa di dunia kemarin itu. Mestinya di sini aja. Karena itu yang jatuh asbab kita selamat. Di menit ke-47 ya. Itu enaknya. 14. Nikmatnya jadi muslim. Jadi doa kita yang nggak dijabah pun yang Dua kali, ketuk 2 kali ya. Ini saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terus. Udah nggak bisa aku. Doa terus. Nggak bisa dipercepat itu nih. Iya, makanya gimana cara mempercepatnya? Aku nggak bisa. Tarik saja itu. Ini aja dicari dulu aja. Pasnya baru ditayangkan. Ini nih bentar lagi nih. Menit ke-47 ya. Menit 47. 4 ini nih. Oh ini nih. 47 bentar. Nih. Ingat. 47. Apa? Kayak mana itu bang? Kalau menyembah itu gimana? Kalau apa kan? 47. Menit 47. Ah, ini 44. Oh, udah lewat enggak? 37. Nggak mau aku didebat. Ih, kalian malah bikin lama tahu. Sunat. Abang bilang aja ya. Saya ngikutin Yesus kan sunat. Kan bisa. Ingat. Apa? Kayak mana itu bang? Kalau menyembah itu gimana? Kalau Udah yang lain nggak usah inilah repot saya jadinya. apa namanya kalau di muslim sholat kan? Nggak apa-apa, nggak cari aja, nggak masalah pun. Itu gimana caranya? Jadi nggak tahu aku. Kuncinya setiap hari itu 24-4-3-4. 2 rakaat itu di Supaya netizen juga tahu bahwa tidak ada unsur pemaksaan, nggak apa-apa. 3 di maghrib dan 4 di isya. 24-4-3-4. Jadi 1 rakaat itu dihitung. Jadi kan kita mulainya berdiri. Habis itu kita tunduk, kita ruku, kita sujud. Nah sekali sujud, 2 kali sujud itu dihitung 1 rakaat. Nanti abang tinggal di YouTube banyak kok. Bacaannya juga banyak, pelan-pelan aja. Dan itu nggak mesti hafal. Abang kalau belum tahu apa-apa sekarang, pakai Oh, ini bismillah. terus juga udah pakai- syahadat apa? Nggak ada aku. Oh, ini udah syahadat dia. Udah turun di. Oh, ini udah syahadat berarti. Ibunya kan? Iya.
Oh, udah syahadat dia. Kami semua yang di sini bisa jadi saksi. Oh iya, ini dia. Ikrar, abang melantunkan. Tapi yang saya tadi tanya sama abang, di dalam hati abang udah percaya Allah itu Tuhan dan Diam lah netizen di bawah ini lo, repot kali menit ke-47 salah tahu. Jangan disenggol di bawah lah. Iya, Iya, ngapain repot dilihat kali di mereka bawah? itu loh, Bang. cuma Nggak ikrar. usah dilihat yang di bawah. Cuma kalau kita nikahan ijab kabul atau kalau dalam kekristenan aidu. Aku ketemu nih, aku ketemu. Oh, kan mau yaudah Natali aja cepet deh. Ketemu. Yaudah Natali aja. Itu kalau kita pacaran. Nah, kita coba. Ini udah. Oh, Natali. udah, yaudah. Uni aja. Ini nih. Asyhadu Tuh. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan. Melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya, Iman Villa? Sah. Allahu Akbar. Takbir. Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini bukti bahwa saudara Yoga memang sudah menjadi seorang muslim. Beliau mu'allaf. Itu yang saksikan pada saat itu berapa ribu syahadat? Ada berapa orang yang nonton? 1000 lebih, 1 kali lebih ya Uni ya, 1 kali lebih. Masya Iya, Allah. tanda. Iya. Iya, 1 kali lebih ini. Nggak Iya, kelihatan iya, di sini berapa. Iya, Bang. Iya, jadi ini dipersaksikan oleh banyak orang, ribuan orang bahwa memang Yoga sudah bersyahadat. Jadi pada kesimpulannya, ketika ada apa-apa dengan saudara Yoga, misalnya teraniaya, terzalimi oleh pihak non-muslim atau Kristen, siapapun dia, baik itu kakaknya, kakeknya, neneknya, opunya, atau siapapun itu, kalau dia beda akidah dan teraniaya karena akidah, maka ini sudah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Dia kena pasal berlapis, penganiayaan dan kemudian pencemaran agama. Itu penodaan keyakinan agama. Jadi ini bahaya ini. Jadi teman-teman yang ada di Medan, tolong dimonitor saudara Yoga. Jangan sampai ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan keluarga beliau tidak Suara Bang Zuman hilang ya? untuk berdiskusi, berdebat dengan kita. Dengan kata lain, bisa jadi dengan mudahnya juga dia melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Yoga. Gitu. Nah, jadi kita monitor saja Dinda Fandi Unirifa, dimonitor ke Yoga bagaimana kondisinya di sana. Siap Kanda. Dia belum membalas chat terakhir itu chatnya. Tolong aku Bang katanya. Kan aku yang pantau Bang. Mas Pandi tolong perhatiin kalau saya udah habis telepon Gapai sama habis umut kalau di bawah naikin aja. Ya Bang Andi. Siapa namanya? Sekarang pertanyaan saya nih, yang sering komunikasikan Dinda Fandi Unirifa, apa betul dia pernah ditampar, dia niaya? Ada Ya bukti? pernah Bang, pernah. Bukti Kalau ada?
Nah itu yang kita tidak minta buktinya itu. Ya, karena jangan sampai ini bagian dari settingan. Mana tahu pura-pura nangis, misalnya pura-pura terzolimi, pura-pura kemudian bla 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 bla, semuanya serba pura-pura. Termasuk yoga pemainnya di situ. Drama kolosal dibuatnya dan kita dipecundangi, mana tahu. Ada nggak di antara adik-adik ini yang pernah melihat langsung dia video call nangis, teraniaya, misalnya dibenjolin mukanya dan seterusnya, ada nggak? Kalau lihat Bang, kayak hidungnya itu kan, cuman kan saya tidak screenshot waktu itu ya kan. Kirim foto bentuk penganiayaan, misalnya ini tanganku bengkak gara-gara diisap sama Olan atau gimana gitu. Ada nggak? Nggak ada Bang, nggak ada. Karena kita nggak tahu ya permainan orang-orang kafir ini untuk menjatuhkan Islam itu kan banyak cara gitu ya. Permainan-permainan kayak gitu seperti yang kita lihat selama ini. Misalnya mereka bikin odong-odong, awalnya lagu-lagu umum, lagu anak-anak. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tapi kan lagu anak-anak. Lama-lama semakin banyak anak-anak Islam ikut odong-odong, berubah lagunya. Mama malam kudus, sunyi sepi banyak nyamuk. Tuh. Lama-lama lagu itu menggiring mereka untuk sering mengucapkan haleluya, haleluya, Bapa kami di surga. Lama-lama anak-anak cerdas. Begitu pulang ke rumah, begitu mau makan, angkat tangan, 2 tangan di depan dada, apa dia katakan? Bapa kami yang di surga, belikanlah rezeki kepada kami. Bapaknya kaget. Li, ngajarin siapa nak? Kayak gitu doanya. Aku dengar dari kakak-kakak yang ada ngajarin kita nyanyi-nyanyi mah di lapangan, naik odong-odong. Nah itu banyak hal-hal yang begini yang terjadi di lapangan. Jadi hati-hati ya, mana tahu ini drama baru gitu ya. Karena ini sudah berbuntut berapa hampir sebulan. Hampir sebulan ini cerita-cerita kayak gini. Pengakuan membayar pendeta, pengakuan membayar penghujat, berapa 25 penghujat bla 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 segala macamnya. Jadi kita juga harus waspada untuk menyikapi hal-hal kayak begini. Nah, jangan sampai menunggu kita salah di dalam menjelaskan dan seterusnya. Gitu. Jadi dikawal aja, kita tetap positif, tapi kemungkinan negatif juga itu kita tidak bisa kemudian menyepelekan. Kan ya? Karena yang kita hadapi ini adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyid summa la yuqsirun. Itu yang kita sedang hadapi sekarang. Balonku ada 3, rupa-rupa warnanya, meletus 1 balon, balonku tinggal 2. Lanjut. Ada informasi baru? Belum ada kan dah? Belum ada ya, sudah. Ya, kita lanjut. Tema kita lanjutkan. Silakan dinaikkan yang teman-teman kita Kristen yang mau diskusi. Direspon dulu, ada teman gapai itu Sumbut. Mungkin ada bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Bang Zuma dan Uni Rifa dan yang lain-lain ini akunnya baru kan. Jadi jadi akunnya masih baru, kita belum bisa open cam. Ini kebetulan tim Gapai sama Api Sumut di rumahnya Kak Rini. Jadi kita juga fase pertama sudah jalan dan itu sudah 100 paket kita drop di 2 tempat yang berbeda yang memang berdampak banjirnya itu memang luar biasa parah ya, sampai rumah katanya juga terendam. Tadi kita juga ada sedikit kontra juga di lapangan
ya mungkin pemuda setempat atau ormas-ormas tertentu lah yang langsung menangani posko, cuman kita nggak mau meletakkan di situ, kita mau langsung ke dalam. Ya, jadi ada sedikit perdebatan saja tadi di situ. Kebetulan juga ada Laskar Mujahid juga tadi mengawal, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Itulah. Masya Allah. Langsung ke kakaknya langsung, ke per kakak. Masya Allah. Langsung. Tapi kita ada dokumen itu ya Bang ya? Ada dokumen ya? Kita ada kan? Alhamdulillah ada. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Supaya nggak di framing juga, karena kita sudah mencium juga hal itu. Jadi kita memang sudah wanti-wanti dari jauh, dari kata ketua gapainya Ustadz Gustin juga, Bang Ical, nanti dokumentasikan, karena kita sudah paham hal-hal yang begini pasti akan terjadi katanya. Kita jaga nama baik juga, karena ini kan semua lillahi ta'ala saja kan begitu. Kira-kira itulah informasinya. Ini memang lagi kita kondisi teman-teman dan tim juga sama API dan Gapai dan beberapa laskar lagi makan siang. Nah, habis ini kita lanjut lagi ke daerah Labuhan, Belawan, daerah laut lah. Iya, itu kan Belawan kena ya. 2 itu dia. Itu yang lebih parah katanya. Ya, ini artinya saudara-saudara Gapai dan API Sumut ini harus kerja ekstra, bukan hanya sekedar memberikan sumbangsi berupa sembako, tetapi harus mewanti-wanti gerakan-gerakan seperti yang biasa terjadi ketika ada bencana. Paham ya, Bang ya? Naam. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Memang ya adalah perdebatan biasa ya kalau di Medan istilahnya namanya wong preman lah atau apa. Tapi karena kita bawa Laskar Mujahid, mereka sedikit mundur. Adalah ormas-ormas tertentu lah yang kita kata, ya mungkin orang sudah tahu, kita kan nggak mungkin menyebut nama ormasnya kan begitu. Betul. Tapi ya rata-rata orang tahulah itu. Nah, itu mereka nangkring di poskonya gitu. Jadi kita di stop tadi di tempat pertama dan tempat kedua, drop sini aja Pak katanya. Jadi Ustadz Gustin bilang nggak bisa ini karena ini dari umat untuk umat. Kami nggak melihat agamanya, nggak melihat warna kulitnya. Ini dari umat untuk umat, itu aja. Jadi kami mau langsung terjun ke rumah masing-masing. Walaupun itu daerahnya masih terendam, masih banyak lumpur, kami turun. Seperti Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, alhamdulillah karena dibantu teman-teman Laskar tadi, Laskar Mujahid, ada 2-3 orang yang turun untuk ngawal, dibukakan jalan jadinya. Ditahu lokasinya sama tulangnya, kayak gitu. Tapi saya hubungi Pak Bom masih aktif nomornya. Daerah mana? Si Borong-Borong? Iya Kanda, si borong-borong. Mungkin gini Kanda ya, kita untuk sekarang kan kita ini tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri kan sekarang ini. Ya mungkin juga teman-teman bisa dibawa. Kita doakan saja beliau, Yoga, adik kita. Semoga dilindungi oleh Allah. Itu aja dulu yang bisa kita lakukan, amin. Jadi kita doakan dulu beliau. Iya, Masya Allah. Ini fenomena belakangan ini makin... Jadi gini Bang Zuma, penganiayaan yang dia terima itu dia tidak pernah cerita ke orang lain selain ke saya. Contoh, setelah waktu dia sunat, kemaluannya ditendang. Alamak. Sama kakaknya ditampar 4 kali. Sakit kepala dia. Angkat 3 orang tulangnya itu, angkat dia, pegang dia, terus dipukul hidungnya berdarah, pukul mulutnya berdarah. Enggak, Pak Mas Pandi, semua itu ada enggak ada rekam sebenarnya? Enggak ada Bang Andi, enggak ada kalau rekaman. Tapi bukti informasinya bahwa dia mengalami keadaan itu ada. Ini yang repot Bang, karena informasi terakhir dari kawannya itu yang tempatnya tinggal itu, dia ada luka, bukan luka sih, ada biru-biru di belakang dia. Nah dioleskan sama ibunya kan, ibunya yang kawan dia itu menangis juga katanya, ibu kawan dia itu waktu dioleskan. Kawannya Muslim. Ya kawannya Muslim. Oh ya, Tempat sudah ada nggak nomor kontaknya tuh? Ada sama Uni, saya sudah kirim Bang. Coba ditelepon sekarang. Uni monitor Uni Rifah. Itu Agung itu namanya. Afwan Bang Zuma, nah potong sebentar sedikit saja. Silakan. Ini insya Allah habis acara Kodondi ini kemungkinan kita akan rapat, juga akan ada kita alami nanti mirip kasusnya seperti kasus Nada di Sidikalang. Tadi Anda dengar sedikit dari Bang Zuma, ada sedikit kasus, maksudnya
kalau memang itu menjadi fokus concern umat Islam, kami siap tampung kalau wilayah Sumur. Maksudnya jadi agenda kami. Jadi biar sekalian nih, kalau memang harus memang memakai kekuatan penuh, maka kita akan turunkan 100 laskar ke sana. Kayaknya mungkin kasusnya berat ya, karena ada penganiayaan. Belum Bang, masih diduga Bang ya, belum. Oh, masih diduga, baik. Mungkin saya kasih kronologisnya gini ya Bang. Siap, Jadi baik. Yoga ini dia lokasi rumahnya itu di Siborong-Borong namanya. Itu ya Bang. Itu. Ya. Saya sedang kalau KTP dan identitas dia memang belum sempat dia kasih ke kita. Tadinya dia mau kasih, cuman karena qadarullah orang tuanya sudah tahu beberapa waktu lalu, 4 hari lalu, sampai pada akhirnya identitas dia semuanya itu kalau mungkin yang saya dengar itu dibakar. Iya. Abang coba di mute dulu biar kami di sini. Soalnya abang noise banget di situ. Tapi abang dengar aja poin saya. Nah, identitas dia menurut pengakuan Yoga sendiri itu diambil dan dia hanya membawa pakaian yang di badannya aja dan saya nggak tahu mobilnya ditinggal di rumah, ATM semua ditinggal, KTP ditinggal di rumah, perlengkapan dia ditinggal di rumah. Nah, bahkan dia tinggal di rumah salah satu sahabat dia. Saya barusan teleponan dengan temannya itu. Nah, untuk saat ini saya kasih info ke temannya untuk cross check Yoga di tempat dia yang sekarang ini. Karena tadi Fandi bilang dia sudah ketahuan sama saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya ini itu bukan cuma Olan. Ada tulang-tulangnya, ada abang-abangnya. Kesaksian di terakhir kemarin dia sempat ditampar sama tulangnya. Itu. Ya, jadi dia 9 berkeluarga, anak ke berapa ya? Ada adiknya lagi 2 orang, anak ke-6 ya, anak ke-7 berarti. Nah, jadi paman-paman keluarganya dia keluarga besar. Itu. Nah, jadi yang dia khawatirkan sekarang itu pemaksaan untuk disuruh balik ke rumah. Dan yang kita khawatirkan sebagai orang manusia biasa yaitu kekerasan. Itu yang kita khawatirkan. Karena dia memang sudah pernah ditampar. Dan itu disaksikan perkataan pengakuan ditampar itu bukan secara intern ya kita dapat. Tapi justru di hadapan publik. Kita punya videonya. Dia sempat ditampar. Walaupun dia jadikan lelucon tamparan itu. Tapi itu fakta. Menurut dia. Barusan saya udah komunikasi dengan temannya dan temannya akan menuju ke tempat dia. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi andai dia tidak bisa tidak bisa lagi komunikasi karena terakhir saya centang satu sama Yoga. Komunikasi terakhir itu sama dia itu jam 14.34. Sekarang 16.46. Terakhir Fandi dapat info kalau dia kirim chat itu bunyinya begini. Bunyinya, "Bang, hancur aku, tolong aku Bang." Itu bunyinya. Gitu. Jadi gitu Bang Gapai ya. Dari pihak Gapai kalau memang mau berkoordinasi, saya nanti sedang cari lokasi. Karena Yoga ini ada showroom yang kabarnya milik dia sendiri di daerah Siborong-Borong itu. Showroom mobil bekas. Jadi kalau itu sudah diketahui ya tahulah di mana lokasi Yoga. Mungkin begitu. Alamat jelasnya alamat jelas belum kita dapat teman-teman karena temannya Yoga juga berhati-hati ya memberikan informasi. Sepertinya dia juga diberikan ini sama Yoga untuk berhati-hati menerima informasi dan temannya sekarang sedang on the way mencari ke tempat si Yoga berada sekarang gitu. Ini tuh kawannya ini muslim ya, kawannya muslim dan orang Padang temannya ini. Barusan saya sedang ngobrol kok. Gitu. Ya silakan Bang Zuma dilanjutkan. Mungkin untuk sementara kita hanya bersabar dan menunggu ya, berdoa kepada Allah supaya ini anak nggak apa-apa. Tapi kalaupun terjadi sesuatu yang meresahkan nanti kita ya mohonlah dari pihak Gapai atau pihak API di Sumatera Utara untuk melakukan tindakan yang pertama sekali yaitu mencari tahu titik lokasi dan saya sudah minta beberapa teman untuk cari lokasi dia dan mudah-mudahan kita dapat secepatnya. Kalau sudah nanti gampang berarti koordinasikan itu aja. Silakan Bang Gapai dan Bang Zuma dilanjut diskusinya. Oke, baik. Syukron jazakallahu khairan nih. Baik, Anda udah dengar sekilas yang bisa Anda tarik
ya memang ada ya trouble berarti ya Uni ya. Ya itu tadi sudah Anda perdengarkan dengan Ketua Gapai juga Ustadz Gustin. Nah, jadi perintah Ustadz Gustin nanti coba kita akan koordinasi dengan tim kita yang khusus di bidang IT juga kalau memang untuk melacak dalam hal ini MCA. Itu. Ah, ya, Masya Allah. Itu kita ada juga timnya yang kemarin juga membantu untuk pelaporan STT Nias itu dibantu Muslim Cyber Army juga dengan pergerakan bawah tanahnya di Gapai, tim IT-nya lah kita katakan. Nah, nanti Ana langsung akan koordinasi dengan Bang Dazuma nanti untuk kronologis lengkapnya lah. Nah, kan nggak mungkin kita nggak mungkin kita membukanya di dalam forum. Nah, seperti itu untuk belakang layar aja, Bang. Nah, baik, siap. Nanti kalau bisa Fandi koordinasi sama Bang Gapai lewat chat. Jadi informasi-informasi terkini dari Fandi sama aku nanti bisa kita kasih ke Bang Gapai gitu. Karena biasanya yoga itu cuman saya suruh dia menghafalkan nomor saya dan nomor Fandi. Dan kemarin dia sempat catat. Jadi waktu handphonenya dipecahkan sama keluarga, saya sudah duga. Saya bilang ke dia, kamu simpan nomor ini kalau perlu hafalkan. Dan dia catat di kertas kecil di dompet dia. Nah, dompet dia kemarin diambil sama keluarga. Itu kenapa waktu dia handphonenya pecah terakhir itu, dia beli handphone baru itu, dia bisa dapat nomor aku sama Fandi. Karena aku suruh catat di kertas kecil. Nah, terakhir memang aku suruh dia kalau bisa dihafal ini nomor satu orang aja, Fandi terserah, nomor aku terserah gitu. Supaya kalau seandainya pun dia nggak naikkan udah sondi itu Fandi. Kalau seandainya dia bisa kehilangan handphone ya, dia masih bisa menghafal nomor kita pakai nomor handphone temannya atau siapapun gitu. Open ya, dari Open itu sendiri 2018 itu komentar. Iya. Oke, untuk sementara barangkali itu ya teman-teman sekalian yang pada intinya tambahan sedikit Bang Zuma. Iya, tambahan sedikit abangku. Tambahan sedikit adalah saya punya rekaman. Saya ada, kalau tidak salah kita bisa lihat ya, ada aksi-aksi dari Olan yang itu bisa itu masuk ke pidana sebenarnya, pengancaman atau apa ya. Seperti dia menyebarkan membayar orang untuk menemukan yoga dengan nominal 10 juta seperti itu ya. Dan itu indikasi yang kita lihat bahwa memang ada pengejaran, pencarian ke keluarga yoga sendiri gitu. Jadi kenapa saya katakan saya harus sampaikan apa yang disampaikan oleh Olan itu sebagai motivasi kenapa kita harus bantu ya, karena adanya indikator akan ada tindakan dari pihak keluarga yang disampaikan dari mulutnya Olan. Berkali-kali Olan menunjukkan ketidaksenangannya dan itu terdokumentasi di YouTube. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal buruk itu terjadi, seperti kayak pemukulan, karena memang yoga sendiri mengakui dia pernah dipukul Olan. Itu ke saya, dia bilang. Nah, ditampar itu di publik. Saya tidak mau sampaikan ini kemarin karena memang yoga suruh saya tidak usah terlalu up dulu di publik. Tapi ternyata Olan juga menyuruh untuk cari yoga dengan biaya 10 juta bahkan sampai 30 juta. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Bang Zuma sebagai motivasi ya, kita tahu bahwa adanya indikasi tindakan yang dilakukan oleh keluarga untuk menemukan si yoganya sendiri. Lanjut. Oke, kita alihkan sejenak ya, ini kegiatan teman-teman kita. Alhamdulillah hari ini adalah Milad Api Riau ya. Kita dengarkan siaran langsung dari sana sejenak. Silakan Kanda Sondi monitor. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Paman. Ya Paman. Ini kami lagi berkumpul adik-adik Api Riau. Alhamdulillah hari ini ngurus Api Riau lagi memiliki miladnya pertama. Dihadiri juga oleh Mas Di. Alhamdulillah pagi sudah donodara. Minta kata sambutan atau sekapur sirih lah daripada Dinda Zuma, Dinda Rifa, Natali, biar jadi motivasi. Kecuali Pandi ya, kalau Pandi nggak usah, Pandi masih anak-anak. Pandi nggak usah. Supaya ada motivasi buat adik-adik pengurus sapi ini ke depan seperti apa. Silakan Dinda Zuma. Nanti saya yang belakangan.
Kanda. Saya rangkum semuanya nanti. Biasa. Adik-adik kita dulu. Oke, silakan kalau gitu Dinda Natalia Tufa dulu, silakan. Supaya ini untuk dapur sini aja, ini hari ini ini lagi ngumpul semua ini. Silakan Ripa. Ripa. Ya, Paman. Tidak dengar kali ya. Dinda Natali. Apilio kan udah. Juga ya, Dinda Natali. Oke, yang Apirio tolong di ini kan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sahabat kita dari Gapai silakan. Sebagai sahabat kita dalam perjuangan ya, dalam perjuangan kemudian untuk menjaga akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan. Di sini ada sahabat kita, ustadz kita dari Gapai yang sejauh ini bersama-sama dengan kita berjuang di lapangan di Sumut. Mungkin ingin memberikan sepatah kata untuk sebagai penyemangat kita dan sebagai penyambung silaturahmi antara Gapai dan API. Silakan, akhi, fadal. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Pertama ini acara miladnya API Riau ya. Kami dari Gapai turut mengucapkan selamat milad ya, milad buat API Riau. Semoga perjuangan untuk menegakkan tauhid di bumi Allah ini, khususnya di Indonesia sekaligus, itu semakin kuat. Sebagaimana Allah telah berfirman bahwasannya di dalam Al-Quran itu peganglah, genggamlah agama itu dengan menggunakan gigi gerahammu. Maksudnya itu tauhid itu tetaplah dijunjung tinggi gitu. Dan janganlah mau kita menukar akidah kita itu dengan perkara-perkara duniawi. Karena di Gapai itu sendiri kita sebuah wadah atau kumpulan dari ormas-ormas Islam yang ada di Sumatera Utara itu ada lebih dari 60. Sekarang kita lagi buat fakta integritasnya untuk menyatakan bergabung. Jadi memang kita tidak ada unsur politik di situ, kami tiadakan, hanya khusus perkara keumatan saja atau perkara keakidahan Islam. Nah, seperti itu. Jadi untuk buat teman-teman API Riau, semoga apa yang diinginkan dan ingin dicapai segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling itu yang bisa kami sampaikan secara singkatnya. Tafadhol. Masya Allah. Terima kasih Bang. Yang lain, Dinda Uniripa mungkin, Dinda Natali, ada yang ingin disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada, saya hanya ingin menghimbau ya, himbauan aja kepada sahabat-sahabat yang ada di Apologet Islam Indonesia Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita memperingati kemudian milad. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Sahabat-sahabat pejuang kita yang ada di Riau ini sudah memperlihatkan kemudian eksistensinya, ya, keseriusannya kemudian di dalam menjaga akidah umat. Karena ini adalah hal yang sangat prinsip ya, di dalam bangsa yang majemuk ini dibutuhkan kemudian adanya kekuatan dari sahabat-sahabat yang peduli terhadap gerakan-gerakan yang ada di luar Islam, yang cakupannya, muatannya, visi misinya itu adalah memurtadkan. Adanya gerakan-gerakan pendangkalan akidah, seruan-seruan dan ajakan-ajakan keluar dari Islam dengan metode, dengan cara, dengan apapun ya, yang kita lihat nyata di mata kita selama ini. Dan tak ada kemudian wadah yang konsentrasi penuh dengan gaungnya itu menasional bahkan internasional untuk melakukan perlawanan secara online terkait dengan gerakan-gerakan di luar Islam. Untuk itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, kepada Apologet Islam Indonesia yang ada di Riau, Masya Allah,
Terima kasih atas perjuangannya, terima kasih atas pencapaiannya. Jalankan terus program kita, program jangka pendek, program jangka panjang untuk mengawal akidah umat Islam agar senantiasa tetap terjaga, tidak mudah kemudian dinodai oleh orang-orang yang menginginkan kemudian adanya pemurtadan terjadi kepada kita dan generasi berikutnya. Harapan saya ke depan kepada API Riau untuk melakukan kaderisasi terhadap pendalaman materi akan pentingnya apologet ini. Apologet Islam, materi-materi kristologi, materi-materi islamologi yang harus ditanamkan kemudian. Saya titip program sahabat-sahabat Riau supaya kalau bisa memungkinkan dijadikan sebagai program jangka panjang, seluruh masjid yang ada di Riau yang mengadakan kemudian acara kegiatan-kegiatan majelis taklim atau TPA yang ada untuk diadakan kegiatan secara berkesinambungan, ya, pemahaman materi apologet Islam di usia dini, supaya anak-anak kita itu dari kecil, dari usia dini mereka mengerti bahwa di sekeliling mereka ada ancaman-ancaman pendangkalan akidah bahkan sampai kepada gerakan pemurtadan. Nah, ini kehadiran API, ya, untuk menghalau gerakan itu, sehingga kami mohon bahwa visi misi kita yang cakupannya adalah program yang ada untuk dijalankan bagaimana memberantas buta materi apologet Islam terhadap generasi muda dimanapun berada, khususnya di Indonesia ini. Seperti itu adanya. Dan juga kepada teman-teman yang ada di AMPI di provinsi lain juga bisa menjalankan, menggalakkan program kita ini, program buta materi apologet Islam. Jadi apologet itu adalah pembelaan akidah Islam dari rongrongan dan ajakan kemudian dalam meninggalkan akidah Islam ini. Begitu juga kota-kota yang ada di Indonesia yang belum terbentuk apologet Islam Indonesia, mari segera untuk membentuk wadah ini. DPW bisa, DPC bisa, untuk kemudian kita bersinergi di Indonesia. Kemudian ada wadah berupa apologet Islam Indonesia yang bisa bekerja sama dengan aliansi-aliansi ormas-ormas Islam yang ada di tempat bermukim saudara-saudara yang menginginkan hal tersebut. Masya Allah. Oleh karena itu sekali lagi, sahabat yang tinggal di provinsi yang belum ada API segera menghubungi API pusat untuk dibentuk pengurus DPW demi untuk menggalakkan kemudian anti pemurtadan secara nasional. Tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang tidak melanggar hukum yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Saya kira begitu. Terima kasih sahabat-sahabatku yang ada di API Riau. Semangat terus berjuang. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Wah, ini bajunya ini, wah nakal juga ini bajunya nih. Afwan Bang Zuma, ini karena kita sudah mau berangkat lagi untuk fase 2 ngirim bantuan, kami dari Gapai mohon pamit dan mohon izin. Terima kasih atas waktunya yang disediakan sama kami, atas panggungnya yang begitu terhormat dan mulia ini di sore hari ini. Insya Allah amanah-amanah yang telah dititipkan ke kita akan kita salurkan kepada orang-orang yang berhak langsung. Nah itu. Terus ada tadi sambungan dari Ustadz Gustin juga selaku Ketua Gapai. Ada sedikit memang program. Gapai juga akan nanti memulai, sebenarnya sih sudah mulai ya, tentang kristologi ini. Nanti mungkin sumbernya akan diambil dari teman-teman API sendiri. Tentunya yang di Gapai ini pasti minta yang ahli-ahlinya. Dan alhamdulillah pusat komandonya Gapai dan API Sumut akan segera kita geser ke Masjid Agung Medan. Itu masjid terbesar di Medan setelah Masjid Raya Maksum yang ada di inti kota. Jadi kemarin kita sudah bekerja sama karena ini kebetulan ada acara Kodondi yang disponsori juga oleh IO-nya Gapai juga dalam safari dakwah tauhid.
Nah, ini tanggal 6 sampai tanggal 8 Kodoni kan ada di Medan. Nah, dan ini digapai, mumpung Gapai lagi ada di sini nih, Bang Zuma di sini dan teman-teman apologet di sini. Insya Allah kita akan mengundang Bang Zuma juga ke Medan dalam waktu dekat. Mungkin di tahun 2025 awal sebelum Ramadan. Kemarin anak juga sudah japri ke Bang Zuma, alhamdulillah memang sudah ada rencana seperti itu. Dan itu inginnya kita nanti akan berdakwah di wilayah-wilayah Muslim yang minoritas di Sumut. Target kita itu sih, atensi utama kita itu. Karena di dalam beberapa kasus, bahwasannya ulama-ulama kita melihat, Dewan-Dewan Suro kita juga melihat bahwasannya agama sering kali dicampur adukkan dengan adat istiadat. Benar, memang di dalam sumber hukum Islam, di mazhabnya Hanafi, boleh menggunakan hukum adat selama tidak menyimpang dari syariat. Namun nyata yang terjadi di Sumatera Utara yang muslimnya minoritas itu malah menyimpang. Nah, itu menjadi fokus concern kita juga untuk menanggulangin itu. Bahwasannya ada koridor-koridor tertentu yang harus mereka ketahui. Nah, itu makanya nanti dibutuhkan juga dari teman-teman apologet dalam sistem dalam pembelajaran kristologi. Seperti itu, memang itulah yang akan kita jalankan nanti. Ini big plan besar sih sebenarnya. Nah, ada beberapa juga ada kasus-kasus permutatan yang baik dari informasi yang kita terima, valid dari API sendiri, ada juga dari teman-teman aliansi atau ormas-ormas Islam yang lain, ada beberapa. Dan ini nanti juga yang disampaikan di live ini nanti akan kita analisa kembali. Kalau memang membutuhkan bantuan MCA, maka kita turunkan MCA nanti. Seperti itu, khusus yang itu. Baik, itu sekedar informasi saja, karena kami juga akan mau bergerak kembali ke daerah Belawan. Ana mohon pamit untuk semua. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan panggungnya yang penuh keberkahan di sore hari ini. Akhir kata saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpental Bang Zuma, ini terpental.